Narapidana tindak pidana korupsi yang berusia 60 tahun ke atas yang telah menjalani 2/3 masa pidana sebanyak 300 orang. Kemudian narapidana tindak pidana khusus dengan kondisi sakit kronis yang telah menjalani 2/3 pidana sebanyak 1457 dan narapidana asing 53 orang. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami akan melaporkan ini di ratas nanti dan meminta persetujuan Presiden agar kebijakan merevisi ini sebagai suatu tindakan emergency dapat kita lakukan. Dikritik soal pembebasan koruptor, Yasona Lawli labrak Najwa Shihab. Suzon banget sih, provokatif. Menkumham Yasona Lawli merasa geram dengan kritikan Najwa Shihab soal pembebasan napi koruptor yang berusia lebih dari 60 tahun. Hal tersebut diungkapkan Najwa Shihab melalui akun Instagram @najwashihab pada Minggu 5 April lalu. Dalam postingan tersebut, Najwa Shihab mengaku mendapat WhatsApp dari Yasona Lawli. Dalam WhatsApp tersebut, Yasona tampak geram lantaran mendapat kritikan dari Najwa Shihab. Bahkan, Yasona menyebut Najwa telah berprasangka buruk sekaligus membuat pernyataan yang provokatif. Yasona lantas menuding media telah berlebihan memberitakan pernyataannya. Bahkan, Yasona mengatakan wacana membebaskan koruptor itu baru sekedar usulan ke Presiden dan bisa ditolak oleh Presiden. Yasona Lawli meminta publik menunggu terlebih dahulu. Lantaran mendapat WhatsApp seperti itu, Najwa Shihab langsung meminta Yasona Lawli untuk hadir di acara Mata Najwa. Berikut keterangan Najwa Shihab selengkapnya. Percakapan saya dengan Menteri Yasona soal pembebasan napi koruptor. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli mengatakan, "Saya heran dengan tuduhan tak berdasar Najwa tentang pembebasan koruptor. Suzon banget sih, provokatif dan politis. Belum ada kebijakan itu. Tunggu dong, seperti apa?" Itu sapaan awal Menteri Yasona ke saya tadi malam melalui aplikasi WA sembari mengirimkan rilis keterangan pers. Menurut Menteri Yasona, pembahasan revisi PP 99/2012 soal pembebasan napi koruptor karena alasan COVID-19 belum dilakukan. Ini baru usulan yang akan diajukan ke Presiden dan bisa saja Presiden tidak setuju, tulis keterangan pers tersebut. Dalam keterangan pers itu juga disebutkan bahwa pemerintah bila ingin mengurangi overkapasitas di lapas memang dimungkinkan dengan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Namun dengan kriteria syarat begitu ketat. Napi kasus korupsi yang berumur di atas 60 tahun dan sudah menjalani 2/3 masa tahanan. Pertimbangan kemanusiaan usia di atas 60 tahun, sebab daya imun tubuh lemah. Itu juga tidak mudah mendapatkan bebas. Menteri Yasona menyebut pihaknya berhati-hati, namun pihak lain yaitu media tidak melakukannya. Kami masih exercise usulan revisi itu. Tidak gegabah, beda dengan media, gegabah, berimajinasi dan provokasi. Menteri Yasona agak berlebihan. Kami sama sekali tidak berimajinasi. Pemberitaan media muncul dari rapat resmi Menkumham dengan Komisi 3 DPR melalui telekonferensi pada 1 April lalu. Semua keterangan soal usulan revisi PP nomor 9/2012 yang menyebut kriteria dan syarat yang memungkinkan pembebasan napi koruptor berasal dari penjelasan Menteri Yasona sendiri dalam rapat itu. Bahwa usulan revisi itu memunculkan beragam reaksi adalah hal wajar. Memang banyak yang bingung, curiga, bahkan marah. Bukan hanya masyarakat umum, aparat penegak hukum pun keberatan dengan usulan itu. KPK misalnya mengeluarkan pernyataan resmi, KPK menolak pandemi COVID-19 jadi dalih pembebasan koruptor. Kajian KPK menunjukkan napi koruptor bukan penyebab kapasitas berlebih lapas, tulisnya. Sebelumnya, Najwa Shihab sekakmat wacana kebijakan Menkumham Yasona Lawli untuk membebaskan napi koruptor yang di atas 60 tahun untuk mencegah penularan virus corona. Hal itu disampaikan Najwa Shihab di akun Instagram pribadinya @najwashihab pada Kamis 4 April 2020. Mulanya,
Najwa memaklumi kebijakan untuk pembebasan napi yang berusia lebih dari 60 tahun agar tidak terinfeksi virus corona. Najwa Shihab lalu membeberkan data bahwa jumlah napi sudah berada di angka lebih dari 250.000 jiwa. Najwa Shihab lalu mengatakan ada lapas napi yang sangat tidak manusiawi. Satu lapas bisa dihuni sekitar 40 orang, sehingga mereka tidur harus bergantian seperti pindang. Secara prinsip, alasan ini sangat bisa diterima. Kondisi lapas kita memang tidak manusiawi. Orang bertumpuk seperti pindang, bahkan tidur bergantian, ungkap Najwa Shihab. Namun, ia tidak sepakat jika yang dibebaskan adalah napi koruptor. Pasalnya, napi koruptor jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan napi kasus pidana lain. Bahkan, Najwa Shihab kerap menemukan penjara para koruptor sangat bagus dan sesuai dengan standar social distancing. Lantaran hak itu, Najwa Shihab menyebut alasan Yasona Lawli seperti mengada-ada. Tapi alasan ini menjadi mengada-ada ketika kita bicara soal napi koruptor. Sel bagi koruptor berbeda dengan tahanan lain, ujar Najwa. Najwa Shihab lantas membeberkan fasilitas lapas para napi dari fasilitas olahraga sendiri hingga kamar mandi yang menyediakan air panas, bak di hotel. Hal itu dibeberkan Najwa Shihab lantaran dirinya pernah mengunjungi langsung ke lapas Sukamiskin. Di lapas Sukamiskin misalnya, satu napi satu kamar, lengkap dengan fasilitas pula. Alih-alih berdesak-desakan dengan napi lain, sehingga bisa tertular corona, para koruptor di Sukamiskin bahkan ada yang bisa mandi air panas di kamar mandi pribadi dan olahraga dengan alat khusus di dalam sel eksklusif mereka, tulisnya. Najwa Shihab lalu menekankan bahwa jumlah napi koruptor lebih sedikit dibandingkan napi yang lain, sehingga pembebasan napi koruptor tidak relevan dengan alasan yang diungkap Yasona Lawli. Dari hampir 250.000 napi di seluruh negeri, napi korupsi jumlahnya 4.500-an, jadi sekitar 1,8% dari total napi. Pembebasan napi koruptor dengan tujuan menghambat penyebaran COVID-19 di lapas menjadi tidak relevan, karena angkanya sangat kecil dibanding napi lain, pungkas Najwa Shihab. Atas pemaparannya itu, Najwa Shihab mengaku wajar jika publik, khususnya pegiat anti korupsi, jadi curiga dengan wacana Yasona Lawli. Diingatkan pula oleh Najwa Shihab bahwa Kemenkumham beberapa kali sudah berupaya untuk meringankan hukuman koruptor, yakni lewat revisi peraturan perundang-undangan. Menjadi wajar jika sejumlah pegiat anti korupsi curiga kebijakan membebaskan napi koruptor ini hanyalah akal-akalan saja. Sudah beberapa kali Kementerian Hukum dan HAM berupaya untuk meringankan hukuman koruptor lewat revisi peraturan perundangan, papar Najwa Shihab. Najwa Shihab lantas mendesak Yasona untuk menunjukkan siapa napi koruptor yang menempati sel berdesak-desakan dengan napi lain. Tak cuma itu, Najwa Shihab juga tampak satir bertanya soal Setia Novanto dan koruptor lainnya di penjara. Najwa Shihab lalu membandingkan lapas koruptor dengan lapas pencuri ayam. Jadi Pak Menteri yang terhormat, supaya kita tidak curiga macam-macam, coba dibuka dulu ke publik. Narapidana kasus korupsi apa dan di mana yang menempati sel berdesak-desakan? Seperti napi umum, pencuri ayam yang bahkan tidurnya harus bergantian, ujarnya. Tak hanya itu, Najwa Shihab juga menyinggung keberadaan Setia Novanto yang sempat terekam keluar lapas untuk menikmati nasi Padang. Oh iya, sekalian kalau memang mau cek lapas koruptor, titip cek lagi sel Papa Setia Novanto dan kawan-kawannya di Sukamiskin. Masih di sel, lagi nonton Netflix, atau lagi plesiran, makan di warung Padang, sindir Najwa Shihab. Diketahui Kementerian Hukum dan HAM telah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH/PK/01.04.04 tentang pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19 untuk membebaskan 30.000 napi dewasa dan anak. Namun, narapidana khusus kasus korupsi dan narkotika tidak bisa ikut dibebaskan karena terganjal peraturan Presiden tersebut. Itulah mengapa Yasona mengusulkan untuk merevisi PP Nomor 99 Tahun 2012 tersebut. Perkiraan kami bagaimana merevisi PP 99/2012 tentu dengan kriteria ketat sementara ini.
kata Yasona dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR yang digelar virtual Rabu 1 April lalu. Kriteria ketat yang dimaksud Yasona antara lain pemberian asimilasi bagi napi narkotika dengan masa pidana 5 hingga 10 tahun dan telah menjalani 2/3 masa pidananya. Ia memperkirakan ada 15.400-an napi narkotika yang memenuhi syarat tersebut untuk diberikan asimilasi. Lalu, pemberian asimilasi diberikan kepada napi korupsi berusia di atas 60 tahun dan telah menjalani 2/3 masa pidana. Ada sebanyak 300 orang sebutnya. Selanjutnya, pemberian asimilasi terhadap napi tindak pidana khusus yang dinyatakan sakit kronis oleh dokter, pemerintah dan telah menjalani 2/3 masa pidana. Disebutkan Yasona ada 1.457 orang. Terakhir, yaitu pemberian asimilasi terhadap napi asing yang berjumlah sebanyak 53 orang. Jadi kami akan laporkan ini di Ratas dan minta persetujuan Presiden agar kebijakan revisi ini sebagai suatu tindakan emergensi dapat kami lakukan, katanya.